Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan sequel Sun Wukong Journey to the West. Buat kalian yang belum menonton bagian 1, silahkan nonton dulu agar tidak bingung dalam mencerna video ini. Link videonya ada di deskripsi ya. Baiklah, tanpa lama-lama, mari langsung saja ke ceritanya. Di sebuah kota digelar acara yang sangat meriah untuk membangunkan seorang pria raksasa yang tak lain adalah Biksu Jang. Biksu Jang yang terbangun kebingungan kemudian diberitahu oleh salah seorang warga yang mengatakan kalau ini adalah negeri India. Tentu hal ini membuat Biksu Jang sangat senang karena India adalah wilayah barat tempat di mana kitab suci berada. Kini setelah sekian lama akhirnya ia sampai di tujuan. Di tengah kegirangannya datanglah sang guru yang memberikan selamat karena Biksu Jang telah menyelesaikan tugasnya. Sebagai penghargaan, sang guru memberikan sebuah lingkaran cahaya yang menjadi simbol kalau Biksu Jang telah menjadi Buddha. Tetapi, tiba-tiba lingkaran itu meledak yang membangunkannya di tengah malam. Sayangnya, semua itu hanyalah mimpi. Kini Biksu Jang tengah berada di sebuah karnaval sirkus demi untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang semakin menipis agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Selain itu, kesehatannya pun juga dalam kondisi yang buruk. Kemudian, ada dua orang wanita yang tertarik untuk melihat pertunjukan sirkus di stand Biksu Jang. Kemudian dimulailah pertunjukannya yang ternyata dilakukan oleh Gong dan Wuching si siluman ikan. Tetapi, alih-alih menghibur, mereka malah membuat para wanita itu menangis. Hal ini kemudian membuatnya dikerumuni oleh pengunjung lain. Biksu Jang yang panik meminta kesempatan sekali lagi dan menyuruh Kong untuk melakukan atraksi topeng monyet. Namun, Kong malah terjatuh yang membuat semua orang kesal dan melemparinya dengan berbagai macam sayuran. Si kepala sirkus yang sangat geram segera mengusir rombongan Biksu Jang. Tetapi, kemudian Kong mulai beraksi dengan menyuruh Wuching untuk memukul kepalanya sampai hancur dan kembali tumbuh dengan sangat cepat. Sontak, aksinya itu mendapatkan banyak tepuk tangan dan sambutan yang meriah. Tak lama setelah itu, Gong si siluman babi melihat gadis cantik yang membuatnya lepas kendali dan berbuat tidak sopan. Wukong yang mencoba menghentikannya malah membuat sebuah kereta rusak. Biksu Jang yang merasa tidak enak segera menyuruh Kong untuk meminta maaf, namun Kong malah menolaknya. Emosi yang meluap-luap melihat muridnya membangkang membuat Biksu Jang mencela Kong dengan mengatakan kalau Kong adalah kera siluman. Tersulutlah amarah Kong sehingga ia berniat menyerang gurunya. Beruntung Biksu Jang segera menyanyikan lagu anak-anak yang membuat Kong menari-nari tidak jelas. Hal ini malah membuat Kong lepas kendali dan melepaskan kekuatan dahsyat yang memporak-porandakan karnaval itu. Dengan ini Biksu Jang pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi yang kemudian berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan film Journey to the West pun dimulai. Di tempat lain, terlihat tiga pendeta pembasmi siluman yang dimintai tolong oleh seorang wanita yang mengaku kalau ibunya bertingkah aneh seperti dirasuki siluman. Di sana juga ada dua wanita yang dikatakan sebagai anak dari si ibu itu. Tetapi, ketika para pembasmi siluman itu mulai beraksi dengan mengeluarkan cermin yang mampu menunjukkan wujud asli dari siluman, terlihat bahwa tidak ada masalah dengan si ibu itu. Begitu pula dengan kedua wanita yang nampaknya seperti manusia biasa dan ternyata siluman itu adalah wanita cantik yang mengundang mereka ke tempat itu. Dan mereka adalah siluman laba-laba buas yang langsung menghabisi para pendeta itu. Kembali ke tempat rombongan Biksu Jang, terlihat Biksu Jang memberi Kong hukuman atas perbuatan sebelumnya. Sekilas ini mengingatkannya dengan hukuman cambuk dari Sang Buddha sewaktu masih dikurung di Gunung Lima Jari. Kemudian Biksu Jang mengungkapkan kekecewaannya kepada para muridnya yang sangat liar dan sulit untuk diatur. Dengan angkuhnya, ia mengatakan bahwa mereka ini hanya menghambat perjalanannya. Karena jika Biksu Jang yang berangkat sendiri, ia pasti sudah mendapatkan kitab suci itu. Terlebih lagi, ia menguasai jurus tapak Buddha yang sanggup menghancurkan para siluman. Dan dari sinilah tumbuh dendam di hati para muridnya yang semakin muak dengan sikap Biksu Jang yang semena-mena. Keesokan paginya, Biksu Jang yang terbangun dengan kondisi tenggorokan yang kering karena mereka telah kehabisan persediaan air. Lantas ia pun berangkat untuk mencari air yang membawanya ke sebuah rumah mewah di tengah hutan.
Begitu mengetuk pintu, ia langsung disambut oleh tuan rumah yang semuanya adalah wanita, dan dengan ramahnya mereka mengajak Biksu Jang untuk makan-makan. Biksu Jang yang merasa sangat senang memanggil para muridnya untuk ikut bergabung. Sesampainya di dalam, wanita ini menjamu mereka dengan sangat ramah, bahkan ia memberi Biksu Jang minuman yang membuat tubuhnya segar kembali. Namun Wukong yang sudah curiga sejak awal lewat mata saktinya, dengan jelas Wukong dapat melihat kalau mereka ini adalah jelmaan dari siluman laba-laba. Begitu juga dengan siluman laba-laba itu yang mengetahui kalau murid-murid Biksu Jang juga merupakan seorang siluman. Di tengah obrolan Biksu Jang, Kong mendekat dan meminta agar wanita itu memukul wajahnya. Tetapi tiba-tiba Wuching menghampirinya dan langsung menghantam kepala Kong dengan sangat keras. Biksu Jang yang merasa para muridnya ini tidak sopan, menyuruh mereka untuk segera keluar. Tetapi, belum lama setelah kepergian Kong, siluman laba-laba itu pun mulai beraksi dan hendak memangsa Biksu Jang. Beruntung, setelah mendengar teriakan minta tolong, Wukong pun segera datang dan dengan mudahnya menghajar para siluman itu. Sayangnya, Wu Qin yang juga terlibat dalam pertarungan itu, terkena serangan racun yang membuatnya lemas tak berdaya. Kong yang penasaran segera menghancurkan tempat itu, yang membawanya ke sarang siluman ini. Di sana, mereka melihat siluman laba-laba kecil, tetapi Biksu Jang melarang Kong untuk membunuhnya, dan mengatakan kalau sekarang adalah gilirannya. Hingga laba-laba kecil itu membawanya ke ratu siluman yang langsung membuat nyali Biksu Jang menjadi ciut. Sekali lagi, Kong pun melancarkan serangannya dan berhasil menarik leher siluman itu. Sedangkan Biksu Jang yang masih tak ingin kalah melarang Kong untuk membunuhnya, karena ia ingin menyelesaikan ini dengan lagu anak-anak miliknya. Akan tetapi sebelum sempat mulai bernyanyi, Kong langsung menghantamnya hingga hancur. Di malam harinya, Wukong bersama dua rekannya merencanakan pembunuhan Biksu Jang karena kesal selalu diperlakukan seenaknya. Tetapi Wukong menyatakan keraguannya mengingat sang guru memiliki jurus tapak Buddha yang amat sangat kuat. Tiba-tiba dari belakang Wukong dikejutkan oleh kedatangan Biksu Jang, namun Biksu Jang mengaku tidak mendengar apapun dan segera pergi meninggalkan mereka. Lalu ia menyendiri di sebuah tebing, ia curhat kepada sang Buddha bahwa ia ketakutan dengan sifat para muridnya yang sangat liar. Ia kemudian juga memohon agar diberi kekuatan untuk menggunakan jurus tapak Buddha, karena sebenarnya Biksu Jang sama sekali tidak menguasai jurus itu. Sialnya, percakapan ini didengar oleh Kong. Biksu Jang yang panik segera mendekatinya dan mengatakan kalau diam adalah emas. Singkat cerita, saat dia kembali, ternyata di jalan ia sudah dicegat oleh Wukong yang berniat menyerangnya. Dengan hasrat ingin membunuh, tentu saja Kong sudah mengetahui kalau Biksu Jang tidak menguasai jurus tapak Buddha. Untunglah Biksu Jang masih memiliki lagu pamungkas yang membuat tubuh Kong menari dengan sendirinya. Tetapi setelah cukup lama ia pun berhenti karena kelelahan. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, Kong yang sudah naik pitam berniat langsung menghabisinya. Biksu Jang yang berlari ketakutan sampai nyaris terjatuh ke dalam dasar jurang. Ia lalu melambaikan tangannya dan seketika muncul siloam cahaya dari langit yang membuat Kong beranggapan kalau itu adalah jurus tapak Budanya. Sontak nyali Kong langsung ciut dan mengatakan kalau ia cuma main-main. Pagi harinya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meski Wuching masih kembali ke wujud semulanya karena terkena racun dari pertarungan dengan siluman laba-laba sebelumnya. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah kerajaan bercorak India. Di sana mereka bertemu dengan Rara yang menyambut ramah mereka dan mempersilahkan masuk ke istana untuk menemui sang kaisar. Kebetulan hari ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun dari sang kaisar yang digelar sangat meriah. Akan tetapi, kaisar ini memiliki sikap yang kurang baik karena bertingkah seperti anak kecil. Ia tahu kalau Biksu Jang adalah orang yang bisa membasmi siluman, jadi di hari bahagianya ini ia ingin Biksu Jang menampilkannya. Meski sempat menolak dengan mengatakan kalau keahlian membasmi siluman bukanlah sebuah pertunjukan. Namun ia kembali mempertimbangkannya setelah melihat Algojo yang siap memenggal kepalanya karena berani menolak permintaan sang kaisar. Lalu Biksu Jang meminta waktu untuk melakukan persiapan.
Berdiskusilah ia dengan Kong, lalu mengusulkan agar Biksu Jiang menggunakan mantra peniru gerakan. Biksu Jiang kembali dan ia mulai menunjukkan gerakan akrobatik yang sebenarnya dikendalikan oleh Wukong. Karena Kong memiliki dendam pribadi, ia malah mengerjainya dengan gerakan tari penggoda. Terakhir ia menggampar Gong yang membuat Biksu Tong juga menggampar Kaisar. Masih beruntung mereka hanya diusir dan tidak dieksekusi. Di luar, Biksu Jiang sangat marah kepada Wukong karena telah mempermainkannya. Tetapi, dengan mata yang tajam, Kong mengatakan bahwa begitulah rasanya dipermalukan di depan umum yang selama ini ia alami. Ia juga mempertegas bahwa ia lebih baik mati daripada harus selamanya tunduk di bawah perintah Biksu Jiang. Serta ia berpesan bahwa perlakukanlah orang lain selayaknya Biksu Jiang ingin diperlakukan. Setelah mendengar semua itu, Biksu Jiang pun mulai sadar dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Wukong. Singkatnya, Kong memberinya maaf dan mereka pun berpelukan. Setelah itu, Biksu Jiang mengajaknya kembali ke istana untuk memperbaiki reputasinya. Tetapi, sesampainya di sana, Wukong malah bertindak tidak sopan dan memukul kaisar itu. Betapa mengejutkan karena kaisar itu ternyata bisa menyemburkan api dari mulutnya. Dan dari sini pun akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Kong juga sudah tahu bahwa kaisar ini adalah jelmaan dari siluman api. Terjadilah pertarungan dahsyat di antara mereka. Kong jelas lebih unggul dengan menangkis semua serangan dan mampu menyerang balik sampai pertarungan itu pun menyeret mereka keluar dari istana. Yang membuat siluman api lebih leluasa untuk menyemburkan api dengan daya hancur yang lebih besar. Nyatanya serangan itu cukup kuat untuk memukul mundur Kong sampai masuk ke dalam bawah istana. Seakan tak ingin main-main lagi, Kong pun langsung berubah ke mode silumannya lengkap dengan skill legendnya. Dengan itu, ia mampu menghalau kobaran api yang dahsyat. Kemudian menggunakan mata apinya sebagai serangan telak melontarkan siluman itu. Sebagai finishing, Wu Qing menyemburkan jutsunya yang dapat membekukan siluman itu. Sebelum Kong sempat melakukan fatality, Biksu Jiang pun datang dan langsung memasukkan siluman itu ke dalam kantongnya. Seperti dulu, hikmah di balik kekacauan ini ternyata terungkap bahwa selama ini kaisar asli disekap di bawah tanah istana. Karena jasa Biksu Jiang, kaisar pun menghadiahkannya 3.000 selir yang bisa ia pilih. Pada awalnya, Biksu Jiang teguh dengan pendiriannya untuk meninggalkan kesenangan duniawi. Sampai akhirnya muncul salah satu selir bernama Peli yang mengingatkannya dengan Duan, sang kekasih lama yang lumayan sempat menggoyahkan imannya. Ditambah lagi tarian yang dilakukan oleh Peli benar-benar mirip dengan Duan. Namun mengingat perjalanan yang masih sangat panjang, Biksu Jiang pun tegas untuk menolak dan segera berpamitan untuk melanjutkan misinya. Di malam harinya, rombongan Biksu Jiang benar-benar sudah meninggalkan kerajaan. Tetapi Biksu Jiang yang menyendiri terus terngiang-ngiang wajah Peli yang benar-benar mirip dengan cinta lamanya. Hal ini kemudian membuatnya kembali dilema. Sampai pagi harinya, Biksu Jiang berlari kembali ke istana untuk mengatakan kalau ia sudah berubah pikiran dan meminta Peli agar ikut dalam rombongannya. Sehingga kini terdapat seorang wanita dalam misi ke barat. Di sepanjang perjalanan, Peli dan Biksu Jiang benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih. Yang membuat para muridnya merasa menjadi seperti baygon, ngebul. Memasuki sebuah hutan, Kong mengajak gurunya untuk berbicara empat mata. Lalu, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya Peli adalah jelmaan dari siluman. Jelas, hal ini membuat Biksu Jiang sangat terkejut dan tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Wukong. Setelah kembali, Wukong berusaha membuktikannya dengan menyuruh Peli bercermin di cermin ajaibnya yang mampu memperlihatkan wujud asli dari semua siluman. Sayangnya cermin itu tak bereaksi apa-apa dengan wajah Peli. Bahkan Kong sampai mengambil sampel darahnya untuk melakukan tes yang lebih mendalam. Tetapi hasilnya tetap sama saja. Merasa masih tidak puas, Wukong pun meminta agar Peli menunjukkan keluarganya. Karena ia yakin bahwa setiap siluman tidak memiliki keluarga. Singkat cerita, tibalah mereka di desa Peli. Di sana ada keluarga dan kerabatnya yang mungkin katakan juga komplotan dari para siluman. Meskipun lagi-lagi Kong tidak bisa membuktikan ucapannya, kemudian Kong malah mengamuk dengan menyerang kedua orang tua Peli. Tetapi Biksu Jiang melindungi mereka dan menentang Kong yang menurutnya bicara sembarangan.
Kong yang tetap bersikeras selalu mengatakan bahwa ia hanya ingin melindungi gurunya dari ancaman para siluman yang lambat laun akan mencelakainya. Namun Biksu Jang yang emosi malah mengungkit masa lalu, di mana Kong adalah siluman jahat yang telah membunuh Duan, yaitu orang yang sangat ia kasihi. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ia tak pernah sudi melakukan perjalanan bersama siluman pembunuh seperti Wukong. Mendengar itu, jelas membuat Wukong sakit hati sampai kesabarannya pun habis dan menyatakan kalau cukup sampai di sini ikatan guru dan murid antara mereka. Ia tak sudi lagi hidup di bawah bimbingan dari Biksu Jang dan dengan penuh amarah ia meninggalkan tempat itu. Biksu Jang terlihat merenung di pinggir tebing. Peli lalu menghampirinya dan menanyakan mengenai siapakah Duan yang ia bicarakan sebelumnya. Lalu Biksu Jang pun menjelaskan Duan adalah kekasih lamanya yang telah dibunuh oleh Wukong. Setelah mendengar itu, Peli mengungkapkan perasaannya selayaknya Duan, ia juga memiliki perasaan kepada Biksu Jang. Ia ingin menikahinya dan hidup bahagia. Jelas hal ini semakin menguatkan bayangan Duan di dalam diri Peli. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kedatangan Gong dan Wuqing yang melaporkan bahwa Wukong telah kembali dan mengamuk di tengah desa. Benar saja, dengan buasnya Kong membuat kekacauan dan membunuh orang-orang di desa itu. Saat hujan datang, desa itu pun sudah hancur berantakan dan terlihat keluarga Peli yang sudah tewas. Seperti makhluk berdarah dingin, Kong mengatakan bahwa mereka pantas mendapatkan semua itu karena mereka adalah jelmaan dari siluman. Kini semuanya akan berakhir setelah ia membunuh Peli. Sementara Biksu Jang yang masih berusaha keras melindungi Peli, menerima amukan dari Kong. Lalu Peli merasa kasihan memohon agar Kong melepaskannya. Hingga saat Kong berniat untuk membunuh Biksu Jang, Peli pun mengakui semuanya bahwa ia adalah jelmaan dari siluman tengkorak dan dengan sihirnya, ia telah mengubah tempat ini menjadi pemukiman untuk mengelabui Biksu Jang. Di masa lalu, Peli adalah seorang manusia yang menjalin kasih dengan seorang pria. Pada suatu hari, ia bersama kekasihnya jalan-jalan ke gunung dan bertemu dengan perampok dan dengan sangat kejamnya, mereka membunuh Peli. Jiwa Peli dipenuhi dendam dan kesedihan, ia pun menjelma menjadi siluman tengkorak. Kini Peli meminta maaf kepada Biksu Jang karena telah menipunya. Tetapi kemudian Wukong malah berubah ke wujud raksasanya dan menelan Biksu Jang hidup-hidup. Lalu Kong menaiki sebuah tebing dan di sana ia bertemu dengan Rara dan siluman api. Ternyata ini semua adalah rencana Rara, di mana ia menyuruh Peli untuk mendekati Biksu Jang dan memecah belah hubungan Kong dan Biksu Jang. Dari sini juga terungkap bahwa Rara sebenarnya adalah jelmaan dari siluman burung berbulu emas yang berambisi ingin menjadikan Kong sebagai hewan peliharaannya. Plot twist kembali terjadi ketika Wukong memuntahkan Biksu Jang yang ternyata masih hidup. Sebenarnya, ini juga merupakan siasatnya dengan Kong, karena sejak awal sudah curiga dengan Rara. Ia sengaja berpura-pura berselisih agar Rara menunjukkan identitas aslinya. Terjadilah pertempuran antara mereka. Siluman api maju untuk melanjutkan serangannya. Tetapi dengan mudahnya, Wuqing menjebaknya hingga membeku dan kemudian dipataliti oleh Wukong. Rara yang emosi tidak terima melakukan Kuchiyose dengan memanggil Buddha air, yang menyerang Kong menggunakan gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Beruntung dengan awan kintonnya, Kong dapat menghindari serangan itu. Tetapi di luar dugaan, meskipun tubuhnya sangat besar, Buddha air ini juga memiliki attack speed yang sangat cepat. Belum cukup lama dengan hal itu, muncul lagi Buddha petir dan Buddha api yang melakukan serangan kombinasi, yang membuat Kong cukup kesulitan. Toya saktinya pun terjatuh ke dasar laut bersama Biksu Jang. Seolah ia tidak bisa lagi melakukan perlawanan, hingga di detik-detik terakhir muncul tangan Sang Buddha Agung yang menghancurkan ketiga Buddha elemen itu. Ternyata kemunculan Buddha Agung berasal dari doa Biksu Jang yang tengah bersemedi di ujung Toya Sakti milik Kong. Tak lama setelah itu, dari langit muncul cahaya cinta yang perlahan menyilaukan. Kedatangan dari Sang Buddha Agung, beliau menyatakan akan menghukum Rara atas semua kesalahannya yang telah menghambat perjalanan Biksu Jang. Sementara itu, Peli yang sempat terkena serangan fatal, kini sekarat di pelukan Biksu Jang, yang menemaninya hingga menghembuskan napas terakhirnya. Setelah insiden itu, hubungannya antara Biksu Jang dengan para muridnya pun semakin membaik, dan singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya.